Jangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Desika Samuel. Saya dari kelas 647 A117. Pada pertemuan ke-12 ini di mata kuliah manajemen keuangan, saya akan mempresentasikan hasil dari summary saya. Baik, pertama saya akan bahas mengenai sumber pendanaan. Sumber pendanaan ialah sumber dana yang dari dalam perusahaan dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhannya dan kebutuhan berasal dari dalam perusahaan tersebut. Dengan kata lain, kekuatan atau kemampuan sendiri sumber dana itu bagi perusahaan dikelompokkan menjadi sumber dana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu ada sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya seperti kredit perdagangan, pinjaman bank jangka pendek. Lalu ada sumber dana jangka menengah, yaitu sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Jenisnya diantaranya seperti term loan, equipment loan, dan leasing. Lalu ada sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang ialah pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Jenis dari sumber dana jangka panjang ini biasanya berbentuk hipotek dan obligasi. Di sini ada analis struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing ini bisa dikaitkan dengan seperti utang jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu ada pendekatan dalam struktur modal. Di sini terdapat 5 pendekatan dalam struktur modal. Modalnya itu laba bersih, pendekatan laba bersih, pendekatan tradisional, pendekatan MM, dan pendekatan EBT EPS. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan net income atau NI, yaitu laba atas pemegang saham yang kapitalitasnya dengan suatu tingkat kapitalitas yang konstan, yaitu seperti biaya modal sendiri. Lalu yang kedua ada pendekatan net operation income atau NOI. Pada pendekatan ini biasanya tingkat biaya modal rata-rata tertimbang dalam konstan. Asumsi yang mendasari pendekatan ini biasanya terdiri dari biaya utang dan biaya modal keseluruhan konstan. Lalu ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini adalah biaya modal sendiri akan naik rasio utangnya atau meningkat, dan biaya utang akan meningkat apabila melebihi tingkat rasio utang tertentu. Lalu di sini ada pendekatan Modigliani-Miller atau disingkat dengan MM, yaitu di mana pendekatan ini beranggapan bahwa nilai suatu perusahaan independen oleh struktur modal dan pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak penghasilan. Lalu ada yang kelima ada pendekatan EBT EPS. Pendekatan ini menentukan hubungan antara laba per lembar saham dan laba sebelum bunga dan pajak beberapa alternatif pembelanjaan yang berbeda-beda dari titik kesamaan masing-masing alternatif perbelanjaan tersebut. Lalu kita akan membahas mengenai kebijakan dividen. Kebijakan dividen itu merupakan laba yang akan diperoleh perusahaan pada akhir tahun dan akan dibagi kepada pemegang saham masing-masing dan dalam bentuk dividen atau bisa dapat diartikan laba tersebut akan ditahan untuk menambah modal gunanya untuk membiayai investasi di masa yang akan datang. Dan kebijakan dividen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Selain itu, terdapat juga stabilitas dividen. Stabilitas dividen ialah pembayaran dividen yang stabil dalam jangka waktu panjang atau yang lama.
Sedangkan sebaliknya, kalau misalkan pembayaran dividen yang sesuai dengan presentasi tetap harus dari penghasilan perusahaan. Apabila semua faktor-faktor antara dua perusahaan sama, tapi pembayaran dividennya berbeda, maka harga saham tersebut dalam perusahaan dalam membayar dividennya secara stabil akan lebih tinggi daripada harga saham perusahaan yang membayar dividennya tidak stabil. Di sini juga ada penentu tanggal-tanggal penting dalam pembagian dividen, yaitu ada 5. Yang pertama ada announcement date atau tanggal pengumuman. Dapat diartikan sebagai mengumumkan dan membagikan dividen. Lalu yang kedua ada come date atau come dividend, yaitu tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Lalu ada ex-date atau dividen, yang dimana hari pertama dalam penjualan saham yang tidak terikat dengan pembagian dividen atau 1 hari setelah come date. Lalu ada recording date atau atau dapat diartikan seperti misalkan perusahaan mencatat siapa saja investor yang bisa berhak dalam menerima dividen tersebut. Lalu yang kelima ada payment date atau diartikan sebagai perusahaan dalam membagikan dividennya sesuai dengan porsi saham yang dimiliki oleh investor. Umumnya sekitar 10 hari setelah ex-come dividen. Oke, terima kasih Rian untuk penyampaiannya saya pada hari ini. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.